partai ini nggak ngambil sikap tegas. Saya mau jadi apa sih? Wajah saya seperti apa sih? Sikap saya terhadap pemerintah seperti apa sih? Jadi salah satu yang menjadi kelemahan PDI Perjuangan adalah kalau terus dia mengambang seperti ini sampai 2029, dia bisa ditinggalkan oleh pemilih kritis, tapi di sisi lain nggak dilirik juga sama pemilihnya Pak Prabowo dengan Gibran. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, jadi posisi dan sikap abu-abu dari partai PDIP ternyata bisa saja membuat mereka di tahun 2029 ditinggalkan oleh pemilih kritisnya guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Apakah betul kerja dari teman-teman DPR dan DPRD masih mencerminkan mau itu istilahnya Soekarnois, mau istilahnya Marhainis? Itu yang menurut saya kan jadi kekuatan dari PDI Perjuangan. PKS dengan semua kelemahannya, kita bisa lihat loh, mau kalah pilpres, mau nggak pernah jadi capres cawapres, suaranya bertahan di angka seperti itu. Artinya solid ya di internal maupun akar rumputnya. Konsolidasi internalnya walaupun udah pecah loh, Anies Mata keluar, Fahri Hamzah keluar, Mahfud Sindi keluar, suaranya tetap seperti itu. Artinya konsolidasi internalnya berjalan, pembenahan pembangunan infrastrukturnya nggak berhenti, dan sikap ideologinya tetap nggak goyah. Di sisi nasionalisnya PDI melakukan itu nggak? Karena ternyata kan PDI lebih naik turun. Iya, lebih fluktuatif ya. Betul, dibandingkan dengan PKS kalau kita mau coba bandingkan sebagai sesama partai ideologis. Menarik tuh. Menarik itu. Artinya ya Itu pembuktiannya di kapan, Mas? Sebetulnya dari survei-survei yang sudah kemarin dirilis itu udah jadi catatan bahwa atau hasil pemilu kemarin ya, PDI turun menjadi 16%. Ada beberapa rilis saya lihat Kompas, ada indikator. Saya sebenarnya juga ada bocoran 2 kali survei. Sini bulan April cuma kita nggak rilis. Angkanya di sekitar angka itu, dan memang tidak buruk untuk sebuah partai yang lagi sendirian gitu ya, tetap bertahan di angka 16%. Tapi sebetulnya kan itu menunjukkan juga bahwa ada hal yang nggak optimal dilakukan oleh partai yang sebenarnya ruang geraknya lebih luas nih. Salah satunya adalah karena menurut saya partai ini nggak ngambil sikap tegas. Saya mau jadi apa sih? Wajah saya seperti apa sih? Sikap saya terhadap pemerintah seperti apa sih? Jadi salah satu yang menjadi kelemahan PDI Perjuangan adalah kalau terus dia mengambang seperti ini sampai 2029, dia bisa ditinggalkan oleh pemilih kritis, tapi di sisi lain nggak dilirik juga sama pemilihnya Pak Prabowo dengan Gibran gitu. Jadi pemilih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini nggak melihat PDIP ini jadi partai yang untuk bisa dipilih ya Mas, karena abu-abu juga. Maksudnya dibilang biru muda juga enggak ya kan? Iya, lu ngebelainnya setengah-setengah juga. Pemilih kritis ngomongnya, lu nggak jelas, lu nggak berani kritik gitu kan. Itu yang kalau dibiarkan terlalu lama menurut saya juga akan jadi kelemahan buat jadi kelemahan. Nah, di 29 nanti apakah ini jadi momentum bahwa akhirnya Bu Mega ngalah deh jadi RI 2 juga nggak apa-apa misalnya PDIP gitu? Waduh, berat banget ini pertanyaan. Ya, karena kan selama ini nggak pernah nih Bu Mega kalau sama Pak Prabowo kan misalnya 2014 nggak mau, kan? 2024 juga dicoba. 2029 akhirnya ngalah nih. 2029 akhirnya ya oke, saya yang nomor 2 gitu. Saya ngeliat gini, kalau mau berspekulasi ya, karena sebetulnya kan 2029 kan nggak ada presidential threshold. Nafsu untuk jadi nomor 1 itu lebih gede. Iya dong. Bener. Nafsu untuk menjadi nomor 1 lebih gede. Karena membangun poros sendiri lebih gampang. Nggak usah ngumpulin 20-25%. Ya, tapi nggak semuanya berani kan Mas. Nah makanya, tapi kalau ditanya Ibu Mega jangan tanya nyali. Kita nggak peduli kalah. Waduh, gitu ya. itu ya. Tapi analisisnya bukan itu. Kalau mau berspekulasi pun mungkin nggak Ibu Mega kemudian berpikir misalnya lebih realistis untuk menjadi nomor 2, entah kadernya atau siapapun gitu ya, yang dijagokan oleh PDI Perjuangan. Kalau menurut saya, satu bisa terjadi kalau ada prasyarat dalam survei-survei menjelang pemilu PDI Perjuangan angkanya kecil. Saya pikir itu akan jadi sebuah kesadaran dari Ibu Mega untuk lebih bersikap realistis. Yang kedua, kalau Ibu Mega dan PDI Perjuangan akhirnya masuk dalam pemerintahan Prabowo, misalnya nih ya, dalam menuju 2029, dan Pak Prabowo memang pemerintahannya, elektabilitasnya atau kepuasan publiknya sangat tinggi dan diapresiasi masyarakat. Kalau dua prasyarat itu terjadi, menurut saya bukan tidak mungkin
Ibu Mega akan menurunkan posisi kadernya yang dimajukan untuk menjadi nomor 2. Nomor 2. Untuk bisa berpasangan dengan Pak Tapi Prabowo. kalau gitu ya. di luar Pak Prabowo, menurut saya, rekan saya, Ibu Mega akan lebih memilih Maju untuk sendiri. ikut bertarung. Bukan Ibu Meganya ya, saya yakin Ibu Meganya sih udah Oke. enggak lah. Tapi siapapun yang akan dimajukan Ibu Mega. Kalau di luar Pak Prabowo, artinya di luar Tapi dua Pak Prabowo syarat pun ini kalau tadi. Pak Prabowo-nya bagus ya. Ya, Atau ya. PDI juga memang menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Kalau tidak ya akan mengambil poros sendiri. akan mengambil poros sendiri. Itu tipikal banteng seperti itu ya, Mas. Tipikal banteng. Banteng asli. Nah, Ibu Mega itu Oke. ya Masih banteng asli. Banteng asli. yang sudah mengalami penindasan. Iya Oke. kan logo simbolnya banteng, panahnya banyak tuh. Wah, sakit. Banteng ketaton. Sekarang ada banteng yang nggak asli tau, Mas, di gitu kan saya enggak Ya, tahu. dalam sejarah kan banyak banteng yang nggak Mas. asli. Ayo Mas Yang Toto. ada di peristiwa 27 Juli. Oke. Kalau sekarang sudah banyak juga yang keluar. Oh, banteng yang keluar. Ya, yang tiba-tiba Ara misalnya, maksudnya ya banteng keluar misalnya gitu ya. saya nggak mau nyebut tapi Ya. saya nggak menolak juga. Iya. Oke, itu banteng yang keluar. Banteng yang keluar, Ya. banteng yang di dalam. Dalam itu Ya jujur ya, banteng itu kan cenderung PDI ini kan banyak yang nyeletuk gini. Kok kayaknya lu pas jadi oposisi keren banget ya? Iya. Jedar gitu kan. Kok pas jadi kekuasaan nggak seasik itu gitu Ya, kan misalnya ya. kan. Harus Ya. diakui sejarah lahirnya PNI, Bung Karno itu kan lahir dari perjuangan kemerdekaan. Bu Mega menjadi sangat besar setelah kasus 27 Juli Ya. 1996. Ya, saya harus mengatakan tanpa menyebut nama. Banteng-banteng yang tidak pernah mengalami situasi seperti itu tentu saja akan memiliki mental yang berbeda dengan Bung Karno dengan Ibu Mega. Ini elegan cara jawabnya. oke. Ya. Keren, guys. Tapi kita tidak tahu Ya. apakah yang terjadi dengan peristiwa Pak Jokowi keluar, Ya. dikalahkan dalam Pilpres dan dikeroyok. Apa itu menjadi pengalaman? Apakah itu akan jadi sebuah pengalaman yang bisa membuat banteng-banteng yang tidak asli itu akhirnya menjadi asli? Waktu yang akan menjawab. Waktu yang akan menjawab. Ya. Dikalah, dikeroyok ya. Atau mungkin juga menahan-nahan diri. Ya, itu kan juga nggak tahu. Iya. Aduh. Oke guys, jadi tentu apa yang disampaikan oleh Mas Yunarto ini banyak sedikit ada benernya guys. Maka dari itu Bu Mega dan internal elit PDIP harus bisa mengantisipasi biar ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pemilu 2029 nanti guys. Tentu manuver baru-baru ini dari Bu Mega dengan bertemu dengan Pak Prabowo ini sungguh luar biasa guys, dan mungkin sudah mewakili guys. Memang Pak Prabowo sendiri merangkul Bu Mega sudah benar, rakyat tenang dan tidak terpecah belah. Pak Prabowo semua dirangkul demi NKRI tercinta. Pak Prabowo juga tak ingin punya musuh demi pembangunan Indonesia berjalan dengan baik menuju Indonesia emas. Tentu kedekatan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini bisa saja berpengaruh besar ke depannya untuk suara pemilih PDIP di tahun 2029 jika benar-benar bisa terjalin dengan baik sikap politik PDIP kepada pemerintah Pak Prabowo guys. Memang apa yang disampaikan oleh pengamat politik Yunarto tadi memang harus jelas, PDIP harus bisa memutuskan menjadi oposisi atau menjadi koalisi guys. Makanya biar suara tahun 2029 itu tidak tergerus oleh pemilih kritisnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.